Juru bicara KPK Budi Prasetyo memberikan keterangan terkait hasil pemeriksaan Ustadz Khalid Basalamah di Gedung KPK Jakarta, Kamis 23 April 2026. KPK mendalami peran Forum 1 lewat pemeriksaan Ustadz Khalid Basalamah. Dan perkara haji, tolong penyidik masih terus melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi yang datangnya dari para pihak asosiasi dan juga PHK, termasuk hari ini penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara KB dan juga beberapa saksi lainnya, di mana dalam pemeriksaan ini penyidik juga mendalami berkaitan dengan Forum 1. Kalau kita kembali melihat dalam konstruksi perkaranya, bahwa ada pihak-pihak dari Forum 1 ataupun dari perkumpulan asosiasi ini diduga juga melakukan inisiatif terkait dengan proses pengaturan pembagian kuota haji, termasuk juga berkaitan dengan pengelolaan kuota haji pasca melakukan splitting. Jadi pengaturan pembagian ataupun distribusiannya itu seperti apa. Itulah untuk pemeriksaan para saksi dari asosiasi. Kemudian dalam penyidikan perkara ini, KPK juga sudah menerima beberapa pengembalian uang dari PHK atau dari asosiasi yang diduga merupakan illegal gain atau keuntungan yang tidak sah yang diperoleh dalam pengisian kuota haji. Namun masih ada juga sejumlah PHK yang belum mengembalikan. Untuk itu dalam kesempatan ini KPK juga mengimbau agar para PHK yang belum hadir untuk mengembalikan uang-uang yang diduga terkait dengan perkara ini untuk mengikuti para PHK ataupun asosiasi yang sudah kooperatif hadir dalam panggilan penyidik dan mengembalikan dugaan perolehan illegal gain tersebut. Karena pengembalian atas illegal gain itu tentunya penting dalam proses pembuktian pada tahap penyidikan perkara ini, sekaligus menjadi langkah awal KPK untuk optimalisasi pencarian terkait. Mas, tadi kan ada pertemuan dengan asosiasi 1 ya Mas. Apakah salah satu pertemuan itu salah satunya ada pertemuan Khalid dengan ketua asosiasi 1 yaitu Fuad Hasan Mansur? Materi pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik hari ini diantaranya terkait dengan bagaimana Forum 1 ini menginisiasi ataupun mendistribusikan kuota haji khusus yang diperoleh dari pembagian atas kuota haji tambahan tersebut. Jadi pemeriksaan saudara KB ataupun saksi-saksi lainnya dalam kapasitas sebagai ketua asosiasi. Jadi ada juga saksi dari Himpu, kemudian Ampuri, itu ada juga. Jadi tidak hanya saudara KB saja, tapi juga ada saksi-saksi dari asosiasi ataupun PHK lain yang juga dilakukan pemeriksaan. Mas, apakah artinya dalam waktu dekat ini Dewan Pembina 1 yaitu Fuad Hasan Mansur yang juga pemilik maktur akan dipanggil KPK gitu untuk didalami, karena ini kan Kak Ustadz KB kan juga pendalamannya soal pertemuan itu. Terkait dengan pemanggilan kepada siapa saja nanti kita lihat perkembangannya. Yang pasti penyidik ini menjadwalkan untuk melakukan pemeriksaan dari para asosiasi yang tergabung dalam Forum 1 atau yang terkait dengan pembahasan pembagian kuota haji untuk tahun 2023-2024. Sehingga kita tunggu saja nanti asosiasi-asosiasi yang mengetahui proses-proses pembagian kuota haji
khususnya untuk tahun 2023-2024 ke depan nanti ini akan dijadwalkan untuk pemeriksaannya. Apakah pemeriksaan para asosiasi ini juga untuk mempertajam bukti menjerat Fuad Hasan Masyur, mengingat perannya cukup sentral dalam melalui forum 1 ini terkait pembagian kuota ini, tapi dia sampai sekarang belum ditetapkan sebagai tersangka gitu, Mas? Untuk saat ini kita masih fokuskan dulu pelengkapan berkas penyidikan untuk 4 tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK. Karena dari 4 tersangka itu ada dari sisi penyelenggara negara, ada juga dari sisi swasta. Nah, nanti kita lihat dari berkas penyidikan ini, kemudian ketika sudah limpah dan nanti masuk ke persidangan, semuanya akan terbuka seterang-terangnya pihak-pihak mana saja yang kemudian diduga juga punya peran penting dalam serangkaian proses dari proses awal inisiasi pembagian dari kuota haji itu, kemudian proses-proses yang dilakukan atau mekanisme pembagian itu seperti apa, sampai dengan distribusi dan terkait dengan dugaan aliran uang dari para PIHK ini kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Mas, itu ala. Sudah dijelaskan. Ya, saya dipanggil sebagai saksi. Kita sebagai saksi dan sebagai warga negara yang baik kita menjawab. Ini kan wali amr ya, perintah kita menjawab. Dan di sini ada nama-nama yang saya tidak pernah interaksi, seperti mantan Menteri Agama, staf khususnya itu saya tidak tahu. Dan hari ini saya dipanggil kapasitasnya sebagai ketua asosiasi biara haji. Seperti itu. Kalau dengan Fuad Hasan Masyur juga nggak kenal Ustadz? Kenal nggak Ustadz? Bukan nggak kenal, kan secara umum pasti orang kenal. Tapi pernah berinteraksi nggak Ustadz? Enggak, pasti kalau masalah urusan sepertinya itu tidak ya. Ustadz, ada informasi soal ada aliran uang ke pejabat Kementerian Agama, bener Saya nggak tidak Ustadz? tahu. Soal Karena pengurusan paspor. Saya murni berhubungan dengan PT Muhibah yang di Pekanbaru yang saya sudah sampaikan yang lalu. Mereka tawarkan kepada kami, kan tadinya PT Zahra ini murni furoda, ya kan? Kemudian datanglah, sudah kami bayar hotelnya di sana, sudah kami bayar visanya. Nah tiba-tiba datang PT Muhibah ini nawarkan dengan alasan jumlah visa resmi. Makanya kami semua terdaftar di PT Muhibah. Sudah kami serahkan semua ke pihak KPK data itu. Nah, saya pun namanya di PT Muhibah. Nah, pada saat kami sudah keluar di sana, kami berangkat, ya kami tahunya itu dari PT Muhibah. Jadi kami cuma sampai di situ, kami tidak pernah tahu masalah Kementerian Agama, stafnya, tidak pernah kami interaksi sama sekali. Makanya saya bahasakan kami korban. Tapi Anda mengenal Ismail Adam atau Enggak, nama-nama bukan kalau bukan masalah tidak kenal. Mungkin saya tidak tahu pernah ketemu atau apa, tapi saya tidak pernah tahu tentang permasalahan bicara masalah haji atau apa itu, saya tidak pernah tahu masalah. Karena sebatas kami, saya ke Ibnu Mas'ud Muhibah. Clear, sampai di situ aja. Kalau selanjutnya saya tidak tahu. Tapi kemarin Ustadz melakukan pengembalian uang itu, kalau boleh tahu itu uang apa ya Ustadz, dan berapa jumlahnya? Jadi PT Muhibah mengembalikan dana kepada kami, kami pun tidak tahu uang apa. Jumlahnya sekitar 8,4 M kan gitu. Ya sekitar. Iya. Dikembalikan. Saya tidak tahu pecahannya ya, tapi sekitar begitu. Dan pada saat kita dikembalikan, kami nggak disampaikan itu uang apa. Cuma dikasih aja. Nah, waktu dipanggil sama KPK, mereka mengatakan Ustaz ada uang dari visa itu. Saya bilang iya ada. Ustaz harus kembalikan. Baik, kita kembalikan. Jadi uang itu bukan kami simpan. Uang itu dikasih oleh Muhibah. Terus kami nggak tahu uang apa. KPK minta kami kembalikan pada saat diminta. Sebatas itu. Jadi sekali lagi ini adalah kasusnya kami korban. Tapi tidak mempertanyakan balik pada PT Muhibah, ini duit apa 8,4? Sudah ditanya pada saat, karena gini, mereka datang kepada staf kami namanya Ari, Mas Ari ini manajernya PT Zahra, kemudian dia hanya mengembalikan dan mereka minta tidak boleh ada kamera, tidak boleh ada, tiba-tiba dikasih di satu tempat di musola, kemudian manajer ini memberikan pada kami ada uang dikembalikan. Jadi saya pun tidak tahu itu uang apa, begitu dipanggil sama KPK, Ustaz ini uang gini-gini, kami kembalikan. Jadi itu dikembalikan memang dari Muhibah ke kami tidak tahu apa statusnya, diminta sama KPK kami kembalikan. Seperti dikembalikan setelah ada penyidikan di KPK atau sebelum? Kan kami tidak tahu uang apa.
Jadi pada saat KPK minta baru kami kembalikan karena kami tidak tahu statusnya uang itu apa. Nah, uang itu diberikan itu kapan? Waduh, jangan ditanya masalah tanggal, saya tidak bisa ingat itu ya. Tahunnya 2024 atau 2025? Sekitar